Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karunia Nurdava Ramadan, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, kelas A 2019, dengan NIM 19501241023, akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai quality management atau manajemen mutu, yang mana ini adalah salah satu bahasan dari mata kuliah manajemen industri. Baik, kita lanjut. Yang menjadi pokok bahasan kita ada 5 poin, yakni definisi dan tujuan, yang mana membahas tentang definisi secara singkat beserta tujuan dari manajemen mutu. Yang kedua adalah komponen utama dari manajemen mutu. Dan yang ketiga, proses manajemen mutu. 4. Manajemen mutu ISO. Dan yang kelima, prinsip serta manfaat dari manajemen mutu. Kita masuk ke definisi dan manfaat. Sebelum kita masuk ke dalam definisi menurut beberapa ahli atau beberapa sumber dari beberapa jurnal, kita dapat menilik pengertian dan definisi dari manajemen mutu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, manajemen mutu terdiri atas dua kata, yakni manajemen dan mutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan kata mutu berarti ukuran, baik atau buruk suatu benda, kadar atau taraf atau derajat. Bisa dalam kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Atau kualitas. Nah, istilah manajemen mutu itu sendiri menurut KBBI berarti aktivitas-aktivitas yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi berkenaan dengan mutu atau kualitas. Di sini menurut Syafaruddin tahun 2002 menyatakan bahwa manajemen mutu adalah teori dari ilmu manajemen yang mengarahkan pemimpin organisasi beserta personilnya untuk melaksanakan suatu perbaikan kualitas secara berkesinambungan, yang mana fokus pada tercapainya kepuasan pelanggan atau yang disebut customer satisfaction. Lalu menurut Maisaroh tahun 2005, manajemen mutu adalah suatu strategi dalam mengelola kualitas atau mutu guna mencapai harapan customer atau harapan pelanggan dengan tahap demi tahap dan berkesinambungan demi pencapaian peningkatan kualitas. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa manajemen mutu berarti aktivitas-aktivitas dan strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengelola kualitas atau mengelola mutu guna mencapai kualitas yang diharapkan oleh pelanggan dalam mengatasi lingkungan yang terus-menerus mengalami perubahan. Kita masuk ke tujuan. Menurut Jamaluddin pada tahun 2020, manajemen mutu atau quality management bertujuan untuk memastikan seluruh bagian di dalam suatu organisasi bekerja secara bersama-sama guna meningkatkan proses, produk, jasa, dan budaya organisasi demi mencapai keberhasilan jangka panjang dari kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tujuan dari manajemen mutu adalah meningkatkan mulai dari proses, produk, jasa, dan budaya dari organisasi tersebut, yang mana tujuan akhirnya adalah pada kepuasan pelanggan, yang mana kepuasan pelanggan yang meningkat akan berpengaruh secara baik dan sangat signifikan bagi organisasi tersebut. Kita masuk ke bahasan komponen utama. Ada 4 komponen utama dalam manajemen mutu. Yang pertama, perencanaan kualitas atau yang mana proses identifikasi standar mutu. Yang kedua, peningkatan kualitas.
itu perubahan yang dilakukan untuk melakukan peningkatan, dan kontrol kualitas, yaitu upaya berkesinambungan untuk mencapai integritas, dan yang terakhir, jaminan kualitas atau tindakan untuk menjamin keandalan. Nah, dari situ kita beralih ke proses manajemen mutu. Yang pertama, prosesnya yaitu organisasi menetapkan standar kualitas yang harus dipenuhi beserta yang telah disepakati bersama dengan pelanggan. Yang kedua, organisasi mendefinisikan cara mengukur target, kemudian mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam pengukuran kualitas. Yang ketiga, organisasi mengidentifikasi masalah mutu yang ada dan mulai melakukan perbaikan. Yang keempat, organisasi melaporkan secara keseluruhan mengenai kualitas yang dicapai. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa proses manajemen mutu dari nomor 1 hingga nomor 4 sangat berkaitan erat karena setiap nomor atau setiap langkah dari proses manajemen mutu itu sendiri memiliki pengaruh yang sangat penting bagi keberlangsungan proses manajemen mutu. Yang mana yang pertama, dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi, maka manajemen mutu yang dilakukan akan tahu ke arah mana dan sampai mana tingkatan yang harus dicapai, sehingga tujuan yang menjadi fokus manajemen mutu menjadi jelas. Lalu yang kedua, organisasi mendefinisikan cara mengukur target guna mengambil tindakan yang perlu dilakukan dalam pengukuran kualitas. Dari sini nomor 2 juga sangat penting karena target yang akan diukur itu digunakan cara yang harus dipikirkan secara matang, karena ketika pengukuran kualitas itu tidak berjalan dengan baik atau tidak valid atau bisa dibilang tidak akurat, maka untuk langkah selanjutnya tindakan yang akan diambil akan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dikarenakan pengukuran kualitas yang tidak akurat seperti yang telah saya katakan tadi. Nah, nomor 3, organisasi mengidentifikasi masalah mutu yang ada dan mulai melakukan perbaikan. Nah, dari langkah nomor 1 dan nomor 2 terdapat masalah-masalah yang dapat diidentifikasi di langkah nomor 3 ini. Oleh karena itu, ketika masalah telah teridentifikasi, kemudian organisasi dapat melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dan meningkatkan kualitas atau meningkatkan mutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal. Lalu yang keempat, organisasi melaporkan secara keseluruhan mengenai kualitas yang dicapai. Apa maknanya? Bahwa pelaporan yang menyeluruh dan pelaporan yang lengkap akan membuat proses manajemen mutu selanjutnya akan menjadi lebih lengkap, karena ketika suatu proses tidak dilaporkan secara lengkap, maka untuk proses selanjutnya akan menemui kendala karena tidak sepenuhnya diketahui seperti apa keadaan yang terjadi dan seperti apa keadaan yang seharusnya diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan proses manajemen mutu, sehingga dapat berdampak pada keberlangsungan manajemen mutu itu sendiri. Dalam prosesnya, terdapat 3 komponen dalam metode peningkatan kualitas. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Yang kedua, peningkatan kualitas proses. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas manusia atau berbasis orang. Mengapa? Karena ketika kita akan menelaah satu persatu. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas produk. Mengapa peningkatan kualitas produk? Apabila produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan berkualitas baik dan berkualitas bagus, maka akan mendapatkan kepercayaan dari customer atau dari pelanggan. Oleh karena itu, ketika
kualitas produk menjadi fokus untuk ditingkatkan, maka kepercayaan pelanggan akan dapat dibangun. Oleh karena itu, peningkatan kualitas produk menjadi penting ketika berbicara tentang peningkatan mutu atau kualitas. Yang kedua, peningkatan proses. Mengapa peningkatan proses? Ketika kita meningkatkan kualitas dari suatu proses yang terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka produk-produk yang dihasilkan juga akan baik karena mengalami proses-proses yang baik, yang berkualitas, dan akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas pula. Oleh karena itu, peningkatan proses menjadi langkah peningkatan atau metode peningkatan kualitas yang lebih maju dan lebih terdepan dari peningkatan kualitas produk karena mengantisipasi banyak hal yang terjadi sebelum produk itu dibuat. Oleh karena itu, peningkatan proses menjadi metode yang lebih unggul daripada peningkatan kualitas produk. Akan tetapi dengan tidak mengesampingkan metode peningkatan kualitas produk itu sendiri. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas manusia. Mengapa kualitas manusia? Karena seluruh proses dalam suatu organisasi atau perusahaan dijalankan oleh manusia. Sehingga ketika manusia-manusia atau pihak-pihak atau tenaga-tenaga yang mengerjakan proses-proses di dalam organisasi tersebut berkualitas baik, maka akan memperbaiki proses-proses yang terjadi di dalamnya serta akan meningkatkan pula kualitas dari produk-produk yang dihasilkan dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia ini menjadi peningkatan kualitas yang paling dasar. Akan tetapi sangat penting karena akan mempengaruhi seluruhnya, yaitu mulai dari proses hingga produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, ketiga metode ini menjadi penting bagi keberlangsungan proses manajemen mutu. Selanjutnya kita berbicara tentang prinsip manajemen mutu. Prinsip dari manajemen mutu yang didasarkan pada manajemen mutu ISO 9001-2015 adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan. Fokus utama adalah untuk memenuhi atau melampaui kepuasan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan kesuksesan bagi organisasi. Yang ketiga, keterlibatan orang. Keterlibatan staf adalah prinsip yang sangat mendasar atau fundamental. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan proses. Menekankan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam proses organisasi. Yang kelima, peningkatan berkesinambungan, yaitu setiap organisasi harus mempunyai tujuan untuk terlibat aktif dalam perbaikan keberlanjutan. Terdapat pula dua prinsip lain, yakni pengambilan keputusan berbasis bukti dan juga manajemen hubungan. Kita beralih kepada manfaat. Manfaat dari manajemen mutu itu sendiri, menurut Jamaluddin tahun 2020 di halaman 49, beberapa manfaat dari adanya manajemen mutu adalah membantu organisasi atau perusahaan dalam menggapai tingkat konsistensi yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pada proses, pengurangan dalam pemborosan, dan peningkatan penggunaan waktu dan hal lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Keempat, memungkinkan pemasaran bisnis yang efektif. Dan yang kelima, memudahkan bisnis untuk integrasi karyawan baru sehingga pengelolaan pertumbuhan menjadi lebih lancar. Kita lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah manajemen mutu berarti aktivitas-aktivitas dan strategi yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengelola kualitas atau mutu untuk mencapai kualitas yang diharapkan oleh pelanggan atau customer dalam mengatasi lingkungan yang terus-menerus mengalami perubahan. Manajemen mutu ini bertujuan
untuk memastikan semua bagian dalam organisasi berjalan secara bersama-sama untuk mencapai peningkatan kualitas organisasi tersebut. Manajemen mutu ISO adalah manajemen mutu yang secara internasional diakui. Manajemen mutu memastikan kualitas akan produk maupun jasa tetap terjaga dengan standar yang sesuai dengan ketentuan juga kepuasan pelanggan. Demikian presentasi mengenai manajemen mutu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai penulis dan presentator membuka selebar-lebarnya pintu untuk saran dan kritik untuk membangun pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.